Berikan buat kita semua. Alhamdulillah, ini berkat yang maha besar, ini berkat yang maha mempersatukan sehingga kita bisa ketemu di acara malam yang luar biasa pendapat saya. Dan kebetulan saya punya kesempatan untuk bisa menyampaikan sesuatu yang tentunya adalah banyak sekali kasusnya. Jadi kasus dengan berbagai persoalan di tempat tidur ini bikin rame nih Mas Fijar. Saya senang Pak Robi bisa hadir, Pak Fadli bisa hadir, Pak Haryotomo bisa hadir. Dan teman-teman saya tidak akan menyebutkan satu persatu karena mungkin masih ada yang terus masuk juga. Pak Hendri Liu, terima kasih banyak. Ini mungkin udah luar biasa kalau pendapat saya karena udah mulai ada 61 orang yang bisa masuk, 62 yang masuk. Saya tidak akan banyak yang saya ceritakan. Izin saya akan langsung ke materi. Mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk kita diskusi. Kalau saya tidak ingin menyampaikan ini sebagai materi dari saya, tapi ini adalah satu bahan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Karena kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita terpleset, katakanlah tanpa sadar, dan ternyata kasus itu sangat serius. Jadi mungkin di awal saya harus menyampaikan ketika ada gangguan, berbicaranya hanya libido saja, atau kita tidak ada gairah untuk ke sana, itu sebetulnya adalah alarm. Itu sebetulnya adalah protes badan kita bahwa di badan kita, tubuh kita yang utuh ini sedang menghadapi permasalahan serius. Ini mungkin yang harus menjadi catatan penting. Sehingga nanti pun ketika kita berbicara spesifik kepada disfungsi ereksi, kalau sudah terjadi disfungsi ereksi, mohon maaf sekali lagi, ini sudah complicated. Ini sudah serius. Nyebut seriusnya udah banyak banget. Nah, mudah-mudahan awal yang bisa disampaikan itu menjadi bahan untuk berpikir berulang-ulang. Kalau ada sesuatu, itu adalah alarm. Kalau ada sesuatu, itu adalah protes keras dari tubuh kita. Sign yang luar biasa. Tidak boleh dianggap sederhana. Nah, kabar gembiranya, seperti tadi Mas Bijar sampaikan, ternyata gampang menyelesaikan. Ini yang jadi catatan penting. Jadi sedemikian sulit, sedemikian complicated, tapi saya ingin mengajak Bapak, Ibu, teman-teman semua, ternyata gampang sekali. Dan malam ini saya ingin fokus, saya tidak melihat satu persatu teman-teman. Saya hanya ingin fokus pada wanita. Karena hari ini adalah PR-nya wanita. Jadi wanita yang berperan bagaimana segampang itu menyelesaikan persoalan yang tadi saya ceritakan, ini adalah complicated. Baik, saya akan masuk ke materi, mudah-mudahan tidak menjadi boring. Karena ini adalah materi yang sangat sederhana sekali. Tidak terlalu rame, tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan sekali lagi jadi bahan untuk kita diskusikan bareng-bareng. Ini yang bisa ditayangkan hanya beberapa slide, tapi mudah-mudahan sekali lagi coba gali dan beri keyakinan, bukan dari Setio, bukan dari informasi orang lain, tapi gali, mencari informasi sebanyak mungkin agar lurus, agar keyakinan itu berasal dari diri sendiri. Ya, judulnya menarik banget, Support Men's Health Naturally. Betul-betul sesuatu yang alami akan memberikan support terhadap kesehatan pasangan. Artinya adalah, sekali lagi, ini adalah PR wanita, pasangan kita, sang laki-laki kita. Dan judulnya, produknya adalah Stamesh for you. Tapi for you-nya harus satu gini ya, jangan you gitu, jangan. You pasangan kita. Cuma satu. Stamesh for you, only for you, pasangan kita. Nah, di sini jelas yang dibicarakan adalah vitalitas. Jangankan bicara vitalitas. Kalau sudah libidonya terganggu saja, itu pasti nggak rame. Nggak ada cerita. Jadi mudah-mudahan Stamesh for you, mudah-mudahan diskusi kita malam ini akan memberikan sesuatu yang istimewa. Buat teman-teman semua, sekarang sudah ada 77 orang.
sekali lagi, bahan yang kita renungkan. Vitalitas untuk seorang pria, vitalitas untuk seorang wanita, itu harus dalam perform yang betul-betul optimal. Tapi catatan pentingnya, ini harus diperhatikan nih, bahwa vitalitas itu ada di dalam tubuh kita. Jadi otomatis vitalitas itu akan terjaga kalau setiap hari juga kita sehat. Setiap harinya juga pasangan kita betul-betul menjaga kesehatannya. Nah, kecelakaan seperti yang terjadi di sini, 50% pria berusia di atas 40 tahun mengalami masalah seksual. Baik dari mulai libido sampai ke disfungsi ereksi atau gangguan ereksi. Ini catatan penting sehingga kita betul-betul harus berpikir jauh. Yang satu adalah menjaga jangan sampai terjadi apa-apa, tapi yang kedua ketika bermasalah, mohon maaf, ibu-ibu, emak-emak, tolong segera action, tidak ada cerita harus berpikir lagi. Lakukan sesuatu untuk pasangan kita. Demikian juga mohon maaf sebaliknya. Tapi sekarang malam ini khusus untuk wanita PR-nya. Nah, disfungsi ereksi ini adalah yang terjadi. Ejakulasi dini sama. Ini yang tadi saya katakan betul-betul libidonya nggak ada. Dan konteksnya adalah secara keseluruhan badan itu lemah. Stamina itu nggak ada sama sekali. Sehingga pada akhirnya betul-betul masuk kategori yang sangat menyedihkan sekali, impotensi. Jangankan bicara keturunan, jangankan bicara sesuatu yang lebih membuat rame dalam keluarga. Karena ini adalah persoalan yang sangat serius sekali. Bapak, Ibu, teman-teman, diawali dari persoalan, diawali dari problem yang tadi saya sampaikan, ini adalah serius. Yuk kita berpikir, yuk kita menyederhanakan bahwa sebetulnya persoalan itu bisa diselesaikan secara sederhana. Gampang. Kenapa gampang? Yuk kita diskusi bareng-bareng. Yang pertama yang harus kita lihat adalah seorang laki-laki. Ini punya struktur yang berbeda. Sekali lagi, struktur anatomi ini berbeda sekali. Dan ini mewakili tubuh kita. Sekali lagi, struktur Mr. P, struktur organ reproduksi laki-laki, itu mewakili seluruh komponen yang ada di dalam tubuhnya. Saya hanya ingin mempersingkat saja bahwa di sini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berarti berhubungan dengan kelenjar lain. Nah, ketika kita melihat lebih dalam lagi, gambarannya ternyata pembuluh darah. Ketika melihat seperti ini, maka pembuluh darah berperan sekali. Maka darah berperan sekali pada tubuh. Pada Mr. P, pada organ reproduksi. Sehingga apa isyarat yang kita dapatkan dari gambaran anatomi ini? Bahwa tergantung kepada bagus atau tidaknya pembuluh darah, baik pembuluh darah arterinya maupun pembuluh darah venanya. Dan karakteristik arteri dan vena di dalam Mr. P atau di dalam anatomi ini beda banget dengan tempat lain, baik di jantung, di betis kita, di otot bisep trisep kita maupun di perut kita, sangat beda. Inilah yang mewakili ketika terjadi sesuatu dalam tubuh seseorang, maka ini pun akan mengalami yang sama. Mohon menjadi catatan penting buat kita sama-sama, perhatikan pembuluh darah. Perhatikan kualitas pembuluh darah. Karena inilah biang keladi terjadinya sesuatu dengan organ reproduksi. Pria. Bagaimana dengan wanita? Sama. Karena di sana juga pembuluh darah. Karena di sana juga anatomi. Hanya perbedaannya di sini ada Mr. P, di sana berbeda. Tapi karakteristik sama. Apakah ada kelenjar? Sama, di sana juga ada kelenjar. Apakah ada hormon? Sama, di sana juga ada hormon. Ketika kita berbicara satu sistem organ reproduksi pria, maka ini tidak terlepas dengan sistem hormonal pria. Maka ini tidak terlepas dengan sistem kardiovaskuler pria itu sendiri. Ini pun tidak terlepas dari sistem pencernaan pria itu sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang lupa. Ini yang kadang-kadang saya katakan tadi salah. Sehingga alarmnya ditangkap tidak serius. Aduh, libido saya lemah. Aduh, saya
konsentrasinya, pengobatannya, konsentrasinya, pendekatannya hanya di organ reproduksi. Sehingga tidak menyelesaikan masalah. Akan berkepanjangan, karena sistem lain tidak diperhatikan. Padahal saya ulangi lagi sekali lagi, setiap ada gejala itu melambangkan tubuh kita ini rusak. Tubuh kita ini hancur. Oke, lewat sekarang. Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ini ketika Mr. P ini tidak bangun. Ketika Mr. P ini tidak keras. Ketika Mr. P ini tidak panjang. Apa yang terjadi? Darah itu masuk, arteri pasti. Kemudian akan keluar dengan biasa saja. Karena apa? Karena ada arteri dan pembuluh venanya masuk, kemudian keluar dengan gampang. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sumbatan apa-apa. Tidak ada mekanisme apa-apa. Ini adalah ketika Mr. P tenang. Tapi sekarang persoalannya adalah kalau sampai terjadi ketenangan ini terus-menerus, lain ceritanya. Nah, yang bagian bawah gambarnya adalah ketika darah masuk banyak sekali, sampai terjadi satu dilatasi dari arteri yang khusus mengisi cavernosal, khusus mengisi satu tempat nih dalam Mr. P kita. Masuklah darah arteri banyak banget. Lalu yang istimewa, ini luar biasa, kemudian terjadi kompresi di pembuluh venanya. Sehingga outflow-nya kecil sekali. Ini berbeda. Di sini besar, di sini kecil sekali. Ini terjadi kompresi pada vena-vena kecil ini. Sehingga apa yang terjadi? Maka darah akan berkumpul di satu rongga, di satu tempat, di satu sinus, sehingga terjadi pembesaran Mr. P, terjadi pengerasan Mr. P, terjadi panjangnya Mr. P. Ini karena mekanisme seperti ini. Bapak, Ibu, teman-teman, terutama ibu-ibu, tolong perhatikan kalau ada sesuatu dengan yang di bawah dan tidak keras, tidak panjang, dan seterusnya, maka mekanisme ini tidak sempurna. Sekali lagi, jangan banyak berpikir, langsung melakukan action. Actionnya adalah Stames for you. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah rame-rame. Sudah disediakan sama Living for You, dan kita tinggal action. Mudah-mudahan awal kita sudah bercerita. Nah, ini adalah gambaran yang tadi. Ini ketika tidak terjadi apa-apa. Ketika tidak besar, tidak panjang, tidak keras. Jadi darah masuk ke sinus, sinusnya juga kecil-kecil semua di cavernosusnya ini kecil semuanya, tidak ada yang membesar, tidak menampung apa-apa. Demikian juga dengan venanya. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, ini besar. Tidak ada perubahan apa-apa. Ketika ada rangsangan, kemudian darah dari sini, dari saluran yang sama, darahnya membesar, banyak sekali. Kemudian sinus ini, rongga-rongga ini, cavernosus ini terisi oleh darah. Semuanya darah. Dan menariknya, seolah-olah kapiler-kapiler, vena-venula ini, vena-vena kecil ini seolah-olah terjepit. Mengecil, keluar darah kecil sehingga ini besar, panjang, dan keras. Inilah optimal dari Mr. P di organ reproduksi pria. Harus dipertahankan seperti ini. Sekali lagi, harus dipertahankan seperti ini. Semaksimal, sedurasi yang diperlukan oleh pasangan. Sekali lagi, oleh pasangan. Artinya, kalau ada penurunan, berarti ada problem, segera action. Kalau ada sesuatu, segera action. Jangan bicara prianya saja nih kita bicaranya. Kalau udah pria, kadang-kadang ngumpet-ngumpet susah. Yang saya inginkan sekarang adalah pasangan juga menyadari. Tanpa harus bicara, tanpa harus mengeluh, itu adalah pasangan saya. Itu adalah bagian dari kehidupan seorang wanita. Saya lanjut. Ini gambaran yang sama, hanya ingin mewakili satu struktur yang berbeda saja, dan tampak sekali di sini. Ini adalah tadinya adalah besar karena ini adalah dalam kondisi yang tidak besar, tidak keras dan tidak panjang. Tapi ketika besar, keras dan panjang, ini mengecil. Gambaran yang sama. Darahnya
Sinusnya ini terisi dengan darah yang banyak sekali. Nah, yang saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, persoalannya apa? Kenapa? Kenapa ada disfungsi ereksi? Kenapa tidak besar? Kenapa tidak kuat? Kenapa banyak sekali pertanyaan. Ini yang kadang-kadang lupa. Seolah-olah persoalannya hanya di Mr. P. Seolah-olah persoalannya hanya di organ reproduksi. No. Sekali lagi, ini kesalahan kita. Makanya jadi berebut. Karena Mr. P, maka urusannya adalah urologis. Ahlinya. Tidak. Atau andrologis. Tidak. Sekali lagi. Ketika ada kejadian di sini, ketika ini tidak berfungsi dengan normal, harusnya kita koreksi, harusnya kita melihat betul-betul tubuh kita ini seperti apa. Ada apa dengan tubuh kita? Artinya saya ingin menggiring ke Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Ada sesuatu yang rusak dalam tubuh kita. Itulah sebagai penyebabnya. Itulah yang harus diselesaikan. Itulah PR kita. Itulah PR seorang wanita, seorang pasangan. Ada sesuatu di tubuh suami saya. Ada sesuatu di tubuh pasangan saya. Nah, inilah yang terjadi Bapak-Ibu sekalian. Saya akan geser supaya lebih jelas saya mau jelaskan. Ternyata kelainan pembuluh darah. Dan itu ada di berbagai penyakit jantung. Sekali lagi, berbagai penyakit kardiovaskuler ini pasti akan menimbulkan disfungsi ereksi. Demikian juga dengan hipertensi. Ini satu kondisi. Demikian juga dengan diabetes. Demikian juga dengan kolesterolnya tinggi. Ini saya tidak mau bahas ya. Kesampingkan dulu. Demikian juga dengan berbagai kondisi yang lain. Ada operasi dan lain sebagainya, termasuk operasi prostat. Ini akan ke sana. Demikian juga dengan gangguan yang terjadi pada persarapan kita. Neurogenik juga hal yang sama. Adanya Parkinson, adanya autoimun dengan multiple sclerosis, kemudian kelainan pada sumsum tulang belakang kita, mungkin karena sakit, mungkin karena infeksi, mungkin karena trauma, kecelakaan, stroke. Jangan harap seorang pasien stroke itu bisa bangun. Karena pembuluh darahnya sudah jelek, baik stroke yang terjadi karena sumbatan maupun stroke yang terjadi karena perdarahan. Apalagi diabetes. Ini lambang yang luar biasa nih. Emaknya penyakit ada di sini. Gak bisa bangun. Sampai tua kapanpun ketika ada disfungsi ereksi pada pasien diabetes, ingat ya, Stames for you, gak bisa serta-merta seperti itu kalau ini tidak bisa diselesaikan. Ini menjadi ukuran kita. Ini menjadi pemikiran yang harus serius. Dan saya bangga dengan Living for You. Sudah sedemikian lengkap. Sekali lagi, sudah sedemikian lengkap rangkaian produk. Ayo kita diskusi lebih lanjut lagi. Demikian juga dengan kondisi yang lain. Gangguan susunan saraf pusat, saya tidak ingin membahas lebih lanjut lagi. Diabetes, penyakit ginjal kronis, sampai cuci darah, nggak bisa bangun sama sekali. Polineuropati berarti persarapannya terganggu. Tadi juga sama pembedahan, di pencernaan kita, di prostatnya seperti yang saya katakan. Di usus besar terjadi operasi. Kelainan struktur dari organ reproduksi sendiri, itu lain cerita. Demikian juga dengan hormonal. Gangguan hormonal pasti akan mempengaruhi semua. Ketika tidak mempunyai testosteron, ketika terjadi hipogonadisme, karena betul-betul hormonnya berkurang untuk seorang pria maupun seorang wanita, maka akan terjadi hal yang sama. Demikian juga gangguan hormon yang lain. Saya sudah katakan tadi, ketika ada organ atau sistem reproduksi terganggu, maka sistem lain terganggu. Ketika sistem hormonal terganggu, jangan harap sistem reproduksinya, Mr. V-nya, bangun dengan sempurna. No way. Ini tolong menjadi pemikiran buat kita. Sekali lagi, ini adalah bahan untuk kita diskusikan. Bukan untuk eksekusi, tapi jangan banyak berpikir. Action. Ibu, ada Stames for You. Selesaikan dengan mudah dengan Stames for You. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, kemudian terakhir ini adalah beberapa kelainan yang lain juga sama. Obat-obatan. Orang itu hipertensi, minum obat anti hipertensi terus-terusan. Terutama diuretik. Maka sama akan menyebabkan
ejakulasi dini akan menyebabkan erectile dysfunction. Antidepresan, antipsikotik. Demikian juga dengan terapi-terapi yang khusus untuk hormonal. Ini luar biasa. Apalagi seorang narkoba. Narkoba nggak bisa sama sekali bangun. Tanpa ada narkoba malah dia sama sekali tidak akan bisa bangun. Dan itu akan seterusnya tidak akan pernah selesai. Demikian juga dengan permasalahan psikologis. Ini akan mewakili semua. Itulah yang saya katakan kenapa tadi saya bilang PR. Kalau seorang bapak kerja, capek, pulang, datang dengan cemberut, gak selesai nantinya. Mana mungkin bisa bangun. Ini secara psikologis sudah jelek. Situasinya tidak. Ini dikatakan. Bagaimana hubungan suami istrinya. Gak mungkin bisa terjadi. Dan ini adalah salah satu hal yang perlu jadi bahan perhatian buat pasangan. Ibu, wanita, sekarang punya teman namanya Stamets for You, Daily Living for You. Mudah-mudahan bisa jadi cerita nanti. Nah, saya ingin bercerita sederhana saja bagaimana mengobati erectile dysfunction atau disfungsi ereksi. Pendekatannya banyak, tapi saya ingin menyoroti satu saja ke arah yang lebih sederhana untuk menyederhanakan banyak faktor yang dimodifikasi, nanti konseling dan lain sebagainya. Tapi saya lebih baik ke sini. Ini yang sering dipakai. Inilah yang sering dipakai. Karena enzim inilah yang harus dihambat. Tapi nggak sampai di sini. Ketika ini sudah diaplikasikan, tolong dilihat lagi. Apakah respon ereksinya sudah optimal? Apakah ada efek samping? Apakah pengobatannya memberikan satu kepuasan? Ini jadi catatan penting. Saya kebetulan di Sanbe Pharma sebagai Head of Pharmacovigilance, efek samping, maka saya akan konsentrasi ke efek samping. Ketika yang dibicarakannya inhibitornya bukan, sekali lagi ya, bukan yang kita harapkan, maka efek samping akan muncul. Efek samping akan menjadi bahan tidak henti-hentinya, dan bahkan akan menjadi keseriusan. Saya tidak memberikan rekomendasi. Jadi malam ini, kenapa kita membicarakan mengenai Stamets for You? Karena saya ingin menggantikan Stamets for You inilah bagian dari treatment untuk disfungsi ereksi. Mudah, gampang. Kenapa Dokter Stio begitu yakin sih gampangnya? Ayo kita lihat sekarang satu persatu. Ya, ini adalah perjalanan ketika bagaimana fungsi, bagaimana peran daripada hambatan terhadap enzim PDE tipe 5. Sederhana. Ini adalah berbagai obat dan lain sebagainya akan mempengaruhi seluruh terjadinya kondisi gangguan. Bagaimana harus merangsang seksualnya. Persoalan yang terus-terusan tidak akan henti-hentinya karena ini akan berhubungan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan pemberian antidepresan, aktivitas fisik kita yang kurang. Tadi sudah diceritakan diuretik, kemudian obat-obat diabetes juga hal yang sama. Semuanya akan mempengaruhi. Dan ini adalah sakit. Maka peran ini akan sangat membantu. Tapi ingat, sekali lagi, inhibitornya yang mana? Yuk kita lihat lagi. Gambaran yang sama, bagaimana kerjanya. Inilah yang perlu jadi peran. Supaya ketika terjadi seksual atau rangsangan seksual, maka ini berakhir dengan luar biasa. Tapi hambatan-hambatan ini betul-betul harus diefektifkan. Karena kalau ini aktif, maka tidak akan terjadi apa-apa. Maka akan terjadi hal-hal yang sangat mengganggu aktivitas atau fungsi daripada organ reproduksi seorang pria. Kita lihat sekarang. Kenapa solusinya Stamets for You? Saya ingin ibu, gak usah bapaknya lah, ibunya lah senyum dulu. Karena sederhana sekali. Nah, kita punya produk yang luar biasa, Stamets, ginseng, buah nanas. Saya mohon nanti di 2 maka, dan ini jadi catatan penting nih. Nanti kita bicaranya yang berbeda. Tapi paling tidak, ginseng dan buah nanas. Gimana sih perannya, Dr. Stio? Saya tidak ingin dari saya. Sekali lagi, saya tidak ingin kata Dr. Stio, no way. Sekali lagi ya, bukan kata saya. Tapi kita lihat
apa yang sebetulnya dari seluruh kandungan, baik tongkat alinya, ginsengnya, kemudian makanya maupun buah nanasnya. Ini kita lihat dari dasar ilmiahnya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, teman-teman, terutama ibu-ibu nih merasa betul-betul yakin. Yuk kita lihat sekarang satu persatu. Bagaimana dengan tongkat ali? Bapak, Ibu, teman-teman, saya sengaja seperti yang tadi sampaikan, mari kita gali bareng-bareng ya. Kita mencari untuk mendapatkan keyakinan. Pernah dengar tongkat ali? Pernah. Saya minta dengan sangat, seperti di sini tertulis, ada senyawa guasinoid yang terkandung dalam tongkat ali. Harusnya Bapak, Ibu, teman-teman mencari ini tuh apa sebetulnya. Supaya nanti dapat keyakinan penuh. Ternyata memberikan energi, ternyata mengatasi kelelahan, dan ternyata meningkatkan stamina. Menurunkan hormon kortisol. Mungkin tadi, atau nanti gambarannya ada. Bagaimana kortisol itu harus ditekan. Supaya justru yang meningkat adalah, atau yang tetap berjalan adalah testosteronnya. Ini peran yang jelas-jelas harus kita lihat, harus kita pelajari, Bu. Bukan dokter, nggak ada cerita dokternya sendiri sakit. Dokter yang lain tuh banyak yang sakit, banyak juga yang libidonya nggak mempan, banyak juga yang persoalan dengan disfungsi ereksi. Jangan salah, tolong perhatikan, karena berbeda. Ini kalau kita pelajari bareng-bareng, kita punya wawasan yang enak, Bang. Keyakinan kita kuat banget. Nah, ini yang saya katakan tadi. Harusnya ini ditekan. Dan inilah fungsi daripada tongkat ali. Nanti, Bapak Ibu sekalian, saya minta dengan sangat, ketika ingin tahu mengenai tongkat ali, maka yang pertama adalah klik tongkat ali, kemudian cari di Wikipedia-nya. Bahasa Latinnya apa? Maka akan ketemu Ericoma longifolia. Ini akan ketemu Ericoma longifolia. Setelah dapat ini, masukkan lagi di Google kita, kasih koma. Kasih koma, kemudian baru tuliskan lagi erectile dysfunction. In English ya, supaya dapat apa in English? Supaya dapat literaturnya, publish internasional, dan kekuatan ilmiahnya benar-benar kuat. Ini yang tadi diceritakan. Ketika ini dihambat, maka testosteron akan berjalan langsung. Tapi kalau ini tidak dihambat, maka dia akan menghambat ke fungsi luhur kita, ke hormonal di atasnya. Sehingga perintahnya akan berbalik. Menghambat. Kalau sudah menghambat, berarti nanti si testis kita tidak akan menghasilkan sperma, tidak akan menghasilkan hormon yang akan membangkitkan fungsi dan lain sebagainya. Ini akan terganggu. Inilah fungsi daripada tongkat ali. Berposisi ada di sini. Inilah Stames for you. Baru satu. Kita lihat lagi strukturnya. Ini hal yang sama. Ketika terjadi disfungsi ereksi, maka lemah sekali. Tenaga kita lemah banget nih. Dan ini harus dihambat. Inilah kerja daripada tongkat ali. Inilah kerja dari ericomanun. Ericomanun adalah salah satu komponen yang ada di tongkat ali, yang ada di Ericoma longifolia. Ini yang memberikan hambatan sehingga betul-betul siklik HMB tenaganya keras sekali. Kolesterol sebagai bahan baku, nah ini nanti yang rame. Kolesterol sebagai bahan bakunya, bahan baku untuk testosteron, bahan baku untuk hormon kita adalah ternyata kolesterol. Jadi kita perlu kolesterol. Nanti kolesterolnya yang berbeda. Maka terbentuklah prognenolon. Dari prognenolon dirubah lagi menjadi testosteron. Ini pun sama. Ketika terbentuk testosteron, jangan dipengaruhi oleh enzim ini sehingga akan terbentuk estrogen. Maka ini harus diblokade. Supaya apa? Supaya testosteronnya meningkat terus-terusan. Ingat ya, hubungan suami istri itu adalah hubungan yang terus-menerus. Bukan seminggu sekali, bukan 3 bulan sekali, bukan. Tapi terus-menerus. Ini harus dipertahankan secara terus-menerus. Dan tongkat ali berperan di sana. Artinya, Stames for you berperan di sana setiap hari. Baru bicara tongkat ali. Nah, saya ingin mengajak lagi Bapak Ibu sekalian apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah mencari. Jadi ketika saya tuliskan Ericoma longifolia, apakah ada pengaruhnya terhadap testosteron? Ternyata saya mendapatkan literatur dan ini sudah publish di satu majalah yaitu Medicina. Ya. Memperbaiki serum total testosteron pada laki-laki, pada suami.
Dan ini adalah satu review yang panjang, artinya banyak literatur yang dilakukan. South Africa, UK, USA. Ibu, Bapak, kalau mau bertanya jangan ke Dr. Setio, tapi cari orang ini. Christian Lisanggang, Renata, Sures, Manes. Cari orang ini dan tanyakan. Artinya apa? Literatur ini tidak mungkin serta-merta karena ini terpublish betul-betul. Satu kekuatan bahwa Stames yang mengandung tongkat ali atau Erica longifolia itu memang betul-betul akan memperbaiki total serum testosteron laki-laki. Ini adalah hasilnya. Ini adalah kesimpulannya. Saya hanya mengambil, sekali lagi, saya yang mengambil abstrak. Saya hanya mengambil cuplikannya, tapi cuplikan ini ori ya. Ini tidak dimodif. Bahwa ketika Erica longifolia diberikan, maka akan meningkatkan produksi testosteron. Itulah Stames for You. Nggak ada ragu lagi. Tidak boleh ada ragu yang saya katakan tadi. Action. Ini tongkat ali. Berikutnya, literatur yang berbeda. Sekali lagi, ini literatur yang berbeda dari yang berbeda, berarti International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. Ternyata hal yang sama. Saya mendapatkan suatu keyakinan tambahan lagi bahwa tongkat ali mengatasi, memperbaiki seluruh tingkah laku seseorang dalam hal sexual dysfunction. Pengaruhnya luar biasa. Dan ini sekali lagi, balik lagi. Ini jurnal, ya, Kuala Lumpur, cari Departemen of Farmakologinya, Fakultas Kedokteran di sana, Universitas Kebangsaan Malaysia. Silahkan diskusikan karena akan mendapatkan yang sama. Ini sudah terpublish, sudah masuk dalam satu jurnal yang tidak bisa disampaikan. Kesimpulannya apa di sini? Hal yang sama, mempunyai efek sebagai afrodisiak, memperbaiki tingkah laku seksual, termasuk perbaikan terhadap disfungsi seksual pada pria. Nggak usah panjang-panjang ya, nggak usah banyak berpikir. Action, inilah Stames for You. Bagaimana dengan ginseng? Ginseng nggak usah ragu lagi. Kenapa demikian? Karena penelitiannya panjang, penelitian sampai hari ini nggak selesai-selesai. Saking hebatnya manfaat yang ada di dalam ginseng. Itulah kenapa di dalam brosur, di dalam packaging itu tertulis ginseng dan buah nanas. Bisa dikesampingkan, tapi tolong perhatikan sekali lagi karena yang mengistimewakan adalah ginseng. Meningkatkan vitalitas, nggak usah pertanyakan lagi. Kemudian meningkatkan daya ingat dan lain sebagainya karena fungsi yang luar biasa dari ginseng. Demikian juga dengan stamina ketika kita kerja. Demikian juga dengan total meningkatkan stamina fisik, konsentrasi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana terhadap disfungsi ereksi? Bagaimana dengan terhadap organ reproduksi? Saya ngambil satu. Ini kenapa saya mengambilnya seperti ini? Ini mungkin ada sesuatu yang sulit tidak bisa diambil, tidak bisa di copy PDF-nya karena berbayar. Ya. Tapi hal yang sama, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil dari yang didapatkan. Signifikan banget, memperbaiki betul-betul dibandingkan dengan placebo. Korean ginseng improve ereksi. Ini yang harus kita perhatikan. Artinya ginseng, ereksi, dan ini adalah satu penelitian dengan yang sangat teliti sekali. Dan ginseng dihadirkan di dalam produk yang namanya Stames for You. Kita lihat ini adalah literaturnya, double blend crossover study. Apa sih double blend itu? Double blend itu adalah penelitian yang dilakukan baik peneliti maupun orang yang dilakukan sebagai sukarelawannya itu tidak tahu mana placebo, mana Korean red ginseng atau ginsengnya. Ya, ini tidak tahu, double blend. Kemudian di crossover diganti, setelah itu yang placebo diberikan Korean ginseng, yang ginseng diberikan placebo. Baru kemudian dibuka kunci penelitiannya. Ini adalah penelitian yang betul-betul sudah disampaikan. Ini adalah jurnal yang luar biasa karena jurnal urologi. Bidangnya, asosiasinya adalah American Urology Association.
kuat sekali literatur ini, Bapak Ibu sekalian. Ini datanya, ini kesimpulannya, menunjukkan bahwa Korean red ginseng can be as effective alternative for treating male erectile dysfunction. Jadi ibu, bapak, ibulah saya lebih baik menyebut, nggak usah bingung apa-apa, segera ambil Stamex for You. Nggak usah diskusi lagi, nggak usah berpikir lagi, nggak usah tanya si bapak lagi. Lakukan untuk hubungan yang terbaik, ya. Korean red ginseng hal yang sama, studi yang berbeda, Asian Journal Andrology. Ini asosiasi lagi. Sekali lagi, penelitinya jelas, Brazil, studi dari efektivitas Korean ginseng terhadap pengobatan disfungsi ereksi. Apa sih hasilnya? Luar biasa. Can be as effective alternative dalam pendekatan terhadap pengobatan dengan erectile dysfunction. Inilah Stamex for You. Jadi kalau kita melihat ada literatur, kalau kita melihat adanya satu scientific backup, kita tidak perlu ragu. Demikian juga dengan yang ketiga. Ini hal yang sama, bagaimana efektivitas daripada ginseng terhadap pengobatan disfungsi ereksi atau erectile dysfunction. Jurnal yang berbeda, terpublish, sudah masuk dalam library jurnal, kita tidak perlu ragu lagi, dan hasilnya hal yang sama. Betul-betul akan memberikan suatu gambaran, dan ini adalah betul-betul dengan indeks, International Index of Erectile Function. Ini adalah evaluasinya, skornya. Dan yang menarik, safety loh, aman banget. Itu yang saya katakan tadi, saya adalah Head of Pharmacovigilance Department untuk sampai grup. Mengevaluasi efek samping. Ketika kita bicara safety profile-nya, maka luar biasa. Significant improve, bayangkan. Secara bermakna, significantly itu memperbaiki gangguan disfungsi ereksi. Itulah Stamex for You. Kemudian, bagaimana dengan maka? Membantu meningkatkan stamina pria wanita. Nah, ini baru mulai disinggung nih. Kenapa tadi saya selalu ibu-ibu, nanti kita diskusi yang di tempat yang berbeda. Maka pria wanita meningkatkan libido, disfungsi ereksi, meningkatkan kesuburan pria. Ini adalah maka. Balik lagi Bapak Ibu sekalian. Ayo perdalam, yuk belajar sama-sama. Tulis saja maka, koma Wikipedia, atau maka disfungsi ereksi ada atau tidak. Yuk kita lihat sekarang. Sederhana supaya mempersingkat waktu. Ternyata ketemu nama latinnya adalah Lipidium meyeni. Inilah maka. Dan bagaimana terhadap libido, bagaimana terhadap sexual desire, ternyata luar biasa. Bagaimana terhadap testosteron, ternyata luar biasa. Ingat ya, ini jurnal Andrologia 34 halaman sekian tahun 2002. Meskipun lama, tapi kita tidak bicara lamanya. Ini adalah satu fakta bahwa maka atau Lipidium meyeni itu memberikan suatu keistimewaan dan itu ada di dalam Stamex for You. Apa sih hasilnya? Mudah-mudahan ini memberikan keyakinan buat kita. Treatment with maka improve sexual desire. Berarti betul-betul memperbaiki libido. Kalau sudah libidonya oke, seksual stimulannya diterima oleh seorang laki-laki, kemudian fungsi ada perbaikan pada libidonya, otomatis secara organik juga akan mendapatkan hasil yang sama. Ini adalah maka. Yuk kita lihat literatur yang berbeda. Komplementari yang alternatif. Komplementari alternatif medicine 2010 halaman sekian sampai sekian. Hal yang sama kita evaluasi Lipidium meyeni untuk memperbaiki fungsi seksual. Dan hasilnya ini, mohon maaf, ini adalah departemennya. Significant effects. Memberikan satu efek yang sangat signifikan. Dan balik lagi sekarang, selalu dengan indeks penilaian. International Index of Erectile Dysfunction. Ini dilihat betul-betul, dievaluasi betul-betul. Dan menunjukkan efek yang signifikan. Ibu, Bapak, kita baru bicara 3 sekarang. Dari mulai tongkat ali, ginseng, maka. Dan itu ada di dalam Stamex for You. Kalau ini sudah ada, berarti kita tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh ada debat lagi.
Yang diperlukan adalah action. Ambil segera Stamets for You dan lakukan. Untuk harmonisasi, untuk kelangsungan hubungan luar biasa sebagai pasangan suami istri. Nah, yang saya ingin ceritakan adalah justru nanasnya. Nanti kita akan bisa, saya ingin buru-buru ketemu sama teman-teman, tidak dalam bentuk Zoom seperti ini, karena pembahasannya akan banyak sekali. Nanas, vitaminnya, enzimnya, antioksidannya. Saya ingin menempatkan, ini luar biasa apa yang dilakukan, apa yang dipilih oleh Living for You dengan Stamets for You-nya. Kenapa demikian? Karena yang dipilih salah satunya adalah nanas. Membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membangun tulang agar lebih kuat, gangguan pencernaan vitamin C dan seterusnya, termasuk jantung dipelihara, termasuk sendi diperbaiki. Ibu, Bapak, saya mengingatkan sekali lagi. Disfungsi ereksi, kelainan organ reproduksi berhubungan dengan sistem lain. Saya berharap ini menjadi bahan pertimbangan penting sekali. Bukan hanya berbicara di disfungsi ereksinya. Saya ingin membicarakan ini lebih dalam. Buah lebih dalam. Kebetulan sekarang ada contohnya adalah nanas. Yuk kita lihat. Seperti apa sih istimewanya. Mudah-mudahan akan memberikan gambaran. Ketika seseorang mengkonsumsi nanas, ternyata mampu mengurangi kardiak oksidatif stres. Artinya adalah radikal bebas oksidatif stres yang terjadi pada jantung. Demikian juga dengan peradangan-peradangan yang terjadi di dalam seluruh tubuh itu akibat, nah sekarang ini perbicaranya adalah akibat, karena ini adalah penelitian pada binatang percobaan, pada tikus. Akibat diberikannya kolesterol yang tinggi. Nah, loh, tadi ini beda banget nih. Tadi kolesterol adalah bahan baku untuk terjadinya testosteron melalui pregnenolon. Tapi sekarang dibuatlah tikus ini dengan suruh memakan tinggi kolesterol. Beda Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kolesterol yang ada dalam tubuh kita, sel tubuh kita, dinding sel tubuh kita itu adalah kolesterol. Kolesterol yang diharapkan untuk mendapatkan testosteron dan seterusnya, hormon dan lain sebagainya, itu adalah kolesterol yang dihasilkan oleh liver kita, bukan dari luar. Tikus ini menerima kolesterol dari luar sehingga terjadi gangguan pada jantung. Dan bagaimana perannya ketika dikonsumsikan nanas? Ini hasilnya. Ternyata nanas memberikan satu kekuatan potensial kandidat untuk cardioprotection, melindungi jantung kita terhadap hiperkolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah atau hiperkolesterolemia. Inilah akibat yang diderita oleh tikus karena diberikan tinggi kolesterol. Nah, sekarang pertanyaan sama Bapak-Ibu sekalian. Mau memasukkan kolesterol ke dalam tubuh kita sehingga terjadi hiperkolesterolemia dan terjadi gangguan pada jantung dan gangguan pada organ reproduksi atau tidak? Inilah yang saya katakan diskusi. Ingat ya, ini jurnal asli Nutrition and Metabolism. Dan bangga dan bahagia, kabar gembira, nanas ada di dalam Stamets for You. Sehingga Stamets for You akan juga melindungi jantung. Kalau sudah melindungi jantung, berarti melindungi seluruh tubuh kita. Ingat ya, satu sistem diperbaiki, sistem lain pasti akan ikut diperbaiki. Satu sistem rusak, sistem lain juga rusak. Sekali lagi, ini adalah bahan diskusi, bukan keputusan terakhir. Yuk kita diskusikan. Demikian juga dengan literatur yang lain. Ternyata nanas untuk pengobatan pasien hipertensi. Dan itu ada di dalam Stamets for You. Kita lihat hasilnya. Mohon maaf. Kita lihat hasilnya. Bentar. Ternyata hilang. Harusnya ada ini. Kenapa hilang? Demikian juga dengan anti-diabetes. Ternyata nanas memberikan anti-diabetes. Menurunkan hiperglikemia, menurunkan gula darah. International Journal Biological Research. Tidak perlu ada keraguan. Berbagai jenis nanas memberikan hasil yang sama. Dan nanas ada di dalam Stamets for You.
Sekali lagi ini adalah bahan buat diskusi. Yuk kita diskusikan. Ini yang tadi hal yang sama, mengevaluasi kardioprotektifnya. Salah tempat posisinya, kardioprotektif yang terjadi dan itu ada di dalam Stames for you. Ada di dalam Stames for you. Nanas kardioprotektif, nanas untuk hipertensi, nanas untuk diabetes. Ingat, penyebab disfungsi ereksi, gangguan organ reproduksi adalah penyakit yang tadi saya sebutkan banyak sekali. Ketika yang dipilih oleh ibu adalah Stames for you, ketika yang dipilih oleh bapak yang tidak ingin ada masalah di organ reproduksinya, di Mr. P-nya, maka jangan berpikir. Segera action. Ambil Stames for you. Pilih living for you. Nah, ini yang tadi saya terlewat, hal yang sama, penelitian yang berbeda, didapatkan hasil yang sama. Penelitian pada itu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, resep Dr. Setio. Jadi saya minta dengan sangat karena hari ke hari, yang pertama, Stames for you paling tidak 30. Kenapa 30? Karena 1 bulan itu 30. Kalau memungkinkan, setiap hari satu. Jangan ragu. Nanti anjurannya berbeda. Dok, baru 1 hari 2 hari aja udah wow. Itu silahkan. Tapi kalau buat saya tidak. Kalau buat saya bukan berarti hanya untuk libido dan seterusnya. Ini Stames for you luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Akan memelihara stamina kita. Oke, saya tidak perlu setiap hari lah, 2 hari sekali. Silahkan. Tapi ini adalah untuk protek kita. Tidak diabetes, tidak hipertensi, tidak serangan jantung, tidak stroke, tidak gagal ginjal, dan seterusnya. Daily, rutin. Ini resep Stames for you dari Dr. Setio. Please, ini resep saya, mau ditebus atau tidak, keputusan ada di Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, stop makanan kolesterol. Yang kedua, stop makanan kolesterol. Kalau bermasalah. Kalau tidak bermasalah, saya serahkan lagi. Silahkan diskusi masing-masing. Yang ketiga, olahraga harus rutin setiap hari. Dan yang keempat, segera jadi keluarga besar, living for you. Mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman. Saya tidak panjang lebar. Saya kembalikan kepada Mas Pijar. Ini penyajian teman-teman udah pasti tahu. Silakan saya kembalikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa diterima dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, thank you 105 banget, luar biasa peserta. Luar biasa, Pak. Ini udah rame banget, Pak. Ini se-Indonesia, Pak. Ini yang sudah saya sapa by chat tadi. Ini dari Tanjung Pinang, dari Papua, dari Malang, Pekanbaru, Jakarta, Medan, Padang. Ada lagi dari luar negeri juga, Pak. Kita kadang dari Macau, China, Miss Reni. Nah, dari Batam juga hadir. Wah, pokoknya ini udah ke internasional, Pak. Jadi sudah tercerahkan semuanya terkait Stames for you oleh Dr. Setio. Alhamdulillah ya, Dok, terjawab semua. Oke, Dok, boleh istirahat dulu karena setelah sesi ini ada info menarik dulu dari manajemen. Nah, nanti kemudian kita akan ada beberapa pertanyaan sih, Dok, yang saya siap. Oke, Dok. Thank you ya, Dok. Aduh, Pak Adi baru ngeliat mukanya Pak Adi. Terima kasih, Pak Adi. Pak Adi nih, baru landing juga kayaknya Pak Adi nih. Alhamdulillah. Silakan Mas Pijar, saya mengikuti. Oke, baik. Dr. Setio, terima kasih. Sorry, saya termute sama saya sendiri ternyata. Oke, Francis, setelah materi dari Dr. Setio, kita akan mendengarkan sebuah informasi yang luar biasa juga. Mungkin ini informasi yang ditunggu-tunggu oleh semua. Kita sudah kehadiran GM kita, yaitu Mr. Adi Sugata. Sudah ready, Pak Adi? Iya, cek. Oke, Pak Adi silakan. Oke, terima kasih Mas Pijar. Teman-teman semua luar biasa. Dan, wah, saya menyimak betul ya bagaimana penyampaian Dr. Setio ini. Keren ya. Berikan aplaus dulu dong. Kira-kira apa nih reaksi dari teman-teman semua para mitra dan mungkin yang baru pertama kali hadir di acara Living for You. Ya, kira-kira apa materi yang disampaikan Dr. Setio mantap atau mantap sekali? Boleh ramaikan chat dong.
Wah, bagaimana menurut teman-teman semua? Ya, keren banget. Wah, dahsyat ya. Mudah dipahami. Wah, mantap, bikin gereng. Mantap sekali. Wah, ya. Wah, apalagi ilmiah, keren. Wah, keren. Waduh, dahsyat ya. Saya dari awal sampai akhir tadi menyimak dengan luar biasa ya, Dr. Setio, keren. Ya, terima kasih Dr. Setio. Dan terima kasih Pak Adi, terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Saya bangga banget sama teman-teman. Ya, Dr. Setio, ya perlu diketahui juga mungkin oleh teman-teman, inilah yang ditunggu-tunggu ya. Bagaimana Stames sejak kita launching dan sebagai perwakilan dari perusahaan juga Dr. Setio memaparkan Stames for You dengan luar biasa. Keren banget, ini yang dibutuhkan oleh para mitra. Ya, nanti mungkin sabar dulu yang mau bertanya ya. Bahkan ada yang mau testimoni nanti Dr. Setio ya. Ini yang perlu kita dengar nih. Teman-teman yang sudah hampir sebulan ini menggunakan Stames for You ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke sesi yang mungkin sedang hangat-hangatnya teman-teman dari pemaparan Dr. Setio, dan juga mungkin ada yang sedang menunggu mau bertanya. Saya Adi Sugata, saya dari manajemen, mewakili perusahaan, menyapa teman-teman semua yang sudah bermitra, yang sudah menjadi bagian keluarga besar kita, bahkan mungkin yang sudah mulai rutin menggunakan produk kita. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Saya sangat bangga sekali dan senang sekali berada di tengah-tengah para mitra semua. Dan ini sebuah kehormatan juga bagi kami. Malam ini kita sudah mendengarkan pemaparan dari Dr. Raden Setio Budi Prayitno ini, bagaimana pemaparan Stames dengan ilmiahnya tadi sudah kita dapatkan. Ini tentu sangat berharga bagi kita, terutama bagi para mitra yang kemarin masih bertanya-tanya, ini Stames ini bagaimana gitu ya. Nah, sudah terjawab saya rasa. Nah, bagi yang mau bertanya nanti di akhir sesi, teman-teman siapkan pertanyaan terbaik Anda. Nah, saya sebentar saja, sedikit saja ingin memberikan informasi kepada para mitra, teman-teman. Kita bersyukur, alhamdulillah ya, kita sudah sejak 7 Agustus ya, event perdana kita di Jakarta sampai hari ini luar biasa ya, animo, antusias daripada para mitra dan mitra baru yang baru bergabung ya, luar biasa ya. Ini sebuah menurut saya di industri network marketing ini fenomena. Kenapa? Kita sebagai pendatang baru di industri network marketing dengan konsep, dengan program yang menarik sekali, yang mungkin belum pernah ada di perusahaan-perusahaan lain sebelumnya. Nah, Living for You ya, dengan visi misi yang ingin membawa kita ya ke dalam sebuah wadah industri network marketing yang semua para mitra menjadi bagian keluarga besar ya, menjadi pemilik ya, seperti visi misi owner kita. Bagaimana ke depan Anda bukan hanya menjadi mitra saja, bukan hanya menjadi bagian sebagai distributor saja, tetapi Anda semua bisa menjadi sebagai pemilik saham di Living for You. Bagaimana konsep ini Anda sebagai mitra ya, bukan hanya sebagai mitra biasa tetapi juga menjadi pemegang saham. Ini keren banget. Lalu bagaimana kami juga menyiapkan infrastrukturnya. Nah, teman-teman update selalu ya melalui kita ada wadah edukasi support system Legend Academy. Nah, kita akan terus mengembangkan ya bagaimana pemikiran-pemikiran para konseptor di balik layar ini ke dalam sebuah program yang ini akan menjadi hal yang bermanfaat bagi para mitra semua di Living for You. Jadi kebersamaan ya, kesuksesan yang akan kita raih bersama menjadi insan-insan sukses mulia. Kita bukan hanya untuk kesuksesan pribadi saja, tetapi bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara kita melalui program ya yang alhamdulillah secara legalitas perusahaan kita sudah mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan melalui surat izin usaha penjualan langsung. Ini adalah hal yang sangat penting. Lalu ada hal-hal lain, tentu kekuatan adalah produk. Ya, produk-produk kita luncurkan dengan tentu kita hadirkan sebagai produk yang bermanfaat, produk yang disukai, produk yang berkualitas ya. Yang ini juga kita fokus pengembangan di
terkait produk ini, ya. Dan tentunya adalah hal yang bagaimana ini bisa menghasilkan, menguntungkan bagi Anda, ya. Sebagai Anda yang mungkin sebagai mitra juga menggunakan, nah ini Anda gunakan pribadi, Anda ceritakan, sehingga ada bagian hasil yang akan Anda dapatkan. Dan yang paling penting adalah alat bantu. Anda sebagai orang yang mungkin belum pernah pengalaman di industri network marketing, Anda bermitra dengan Living for You, Anda sudah disiapkan alat bantunya. Jadi Anda hanya cukup menjalankan yang mudahnya saja, ya, biar kami para pemula atau yang sudah mempelopori Living for You ini yang akan memikirkan, ya, bagaimana konsepnya, bagaimana programnya, bagaimana alat bantunya, sehingga Anda hanya cukup menjalankan yang mudahnya, Anda menikmati apa yang sudah kita konsepkan ini. Jadi ini yang mungkin saya singkat saja ingin sapa teman-teman. Luar biasa. Sampai jumpa di acara-acara yang kita akan gelar, ya, baik offline maupun online. Ya, offline ini teman-teman founder sudah menyusun jadwal roadshow dari Sabang sampai Merauke. Pastikan Anda simak kepada para pengundang Anda. Bagaimana cara memulai bisnis ini, bagaimana cara mengembangkan bisnis ini, ya. Online juga kita hampir setiap hari Bapak Ibu, baik melalui yang kita siapkan dari official, ya, dari Living for You, baik yang memang kita siapkan dari support system kita Legend Academy, ya, pelatihan semua, Anda hanya tinggal mau belajar saja, dengarkan lalu action, ya. Dan yang terdekat mungkin saya ingin reminder kepada teman-teman untuk Jakarta, kita ada 9 Oktober ya di gedung GDC di Jakarta. Ya, undang teman-teman terbaik Anda, orang yang Anda sayangi untuk mendapatkan informasi terbaik dari Living for You, ya. Dan besok juga ini menarik, nanti mungkin akan diinfo ulang oleh Mas Fijar, ya. Besok siapkan waktu di jam yang sama besok, ya. Ini akan ada pemateri yang sangat dahsyat lagi, ya, dan terkait produk yang kedua kita yaitu Terahertz, ya. Jadi kita hadirkan para pemateri yang memang ini akan menjadi bagian penting bagi perkembangan bisnis kita. Baik, teman-teman semua semangat selalu, ya. Terus simak, ini belum selesai. Nanti mungkin ada kesimpulan dari Dr. Steve setelah tanya jawab dan testimoni. Saya Adi Sugata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia, Living for You, Life Inspiring Unity. Oke, thank you Pak Adi untuk sebuah informasi yang luar biasanya dan sudah menyempatkan hadir juga di How Talk malam ini. Oke, Pak Adi, sudah banyak pertanyaan ini nampaknya, Dok. Namun ditahan dulu ya, mohon bersabar dulu karena kita akan ada testimoni dulu. Sudah kehadiran dari 2 orang pria tangguh nih nampaknya nih yang sudah minum stems nih. Oke, yang pertama ada Mr. Fadli dari Padang nih. Malam, Mr. Fadli. Ya, malam Bang Fijar. Oke, sebentar. Sudah bisa nyalakan videonya, Pak? Nggak bisa diklik, Bang. Nggak bisa ya? Oke, sebentar, Pak Fadli. Oh iya, belum kok. Sebentar, mohon maaf, Pak Fadli. Silakan, Pak Fadli. Saya spotlight dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadli, silakan. Ya, selamat malam Bro and Sis, dimanapun Anda berada. Salam sukses mulia. Kenalkan, saya Fadli dari Padang. Bro and Sis, setelah saya mengkonsumsi produk Living for You, yaitu produk Stainless for You, ada beberapa hal yang saya rasakan. Yang pertama itu awal saya konsumsi itu pas kita buang air besar itu agak keluar kayak hitam-hitam itu. Jadi mungkin itu salah satu detox. Setelah saya rasakan badan menjadi lebih fit dari biasanya. Pada saat itu saya badan waktu itu agak demam. Setelah saya minum produk itu alhamdulillah semakin fit. Dan yang ketiga, pas bangun pagi itu adiknya lebih bangun duluan gitu. Nah, terus yang ada beberapa teman juga merasakan
ada saya punya teman itu dia pernah coba produk salah satu sopir mobil. Dia itu selama ini setelah dia rasakan setelah mengonsumsi produk itu dia nyetir malam hari itu jadi tidak mengantuk. Jadi tetap fit membawa kendaraan. Ya, itu Mas Fijar. Oke, thank you Pak Fadli. Luar biasa sekali Pak Fadli. Thank you ya Pak, udah bisa menyempatkan waktunya untuk memberikan testimoni. Nah, begitulah testimoni dari Mr. Fadli dari Padang. Oke, selanjutnya kita kehadiran dari Pak Denny. Pak Denny Hidayat dari Bekasi. Malam Pak Denny. Malam Mas Fijar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fijar. Ya, selamat malam teman-teman. Terima Videonya kasih mungkin Pak bisa ya? di-on kan biar saya lihat di keperkasaannya. Nggak bisa nih Mas, nggak bisa. Harusnya udah bisa Nggak sekarang. bisa diklik. Oh, udah bisa. Oke, bisa. Ya, silakan. Terima kasih Mas Fijar. Selamat malam teman-teman, Bro and Sis. Saya mau sharing mengenai pengalaman saya menggunakan Stemes. Nama saya Denny Hidayat, saya tinggal di Bekasi. Usia saya saat ini masuk ke usia 50 tahun. Ya. Saya pertama kali mencoba Stemes itu ditawarkan langsung oleh Pak Adi waktu kebetulan hadir di kantor di Keramat bareng Pak Henry Liu dan Pak Arnold waktu itu. Awal saya mengkonsumsi Stemes itu kepala saya pusing sekali. Jadi perjalanan saya dari kantor sampai ke rumah saya di Bekasi itu kepala saya pusingnya luar biasa, sakit sekali pusingnya. Benar-benar nggak nyaman saya ketika minum pertama kali produk Stemes itu. Tapi yang menarik malamnya itu ya mungkin lah kita laki-laki ya adiknya itu tiba-tiba kok tanpa sesuatu langsung inisiatif dia bangun gitu ya, bahkan pagi-paginya pun dia aktif gitu loh ya, lebih aktif bangun duluan daripada kitanya. Dan yang saya rasakan memang kalau usia-usia 50 yang saya rasakan dari umur 20, 30, 40, 50 itu berasa sekali perbedaan ereksi sebagai seorang laki-laki ya, sangat berbeda sekali. Karena ada istilahnya begini, kalau umur 20 sampai 30 itu istilahnya pandangan hidup Pak Dokter. Jadi baru mandang aja udah hidup gitu kan. Ya, langsung semangat gitu ya. Atau kalau yang 30 40 itu pegangan hidup, dipegang langsung hidup gitu ya. Nah, yang paling bermasalah adalah yang umur 50 ke atas nih, jadi perjuangan hidup. Jadi dia untuk hidup tuh harus berjuang banget ya, supaya bisa hidup. Jadi dengan adanya Stemes ini ya, yang saya rasakan itu sangat membantu sekali Pak. Yang tadi saya harus berjuang untuk hidup, nah sekarang dengan adanya Stemes, saya nggak perlu harus berjuang keras gitu loh ya. Karena inisiatif adik saya semakin cerdas dan semakin tinggi. Sehingga nggak perlu lagi perjuangan yang kuat, yang keras. Adik saya udah bisa sehat kembali gitu ya, aktif lah ya. Tapi menariknya istri saya malah marah-marah kalau saya minum Stemes ya, malah komplain dia, jangan minum Stemes terus katanya gitu ya, jadi komplain. Tapi itulah artinya Stemes luar biasa, tidak ada efek samping ya, ada efek ke depan. Ya, efeknya ke depan bukan ke samping ya, luar biasa. Terima kasih Mas Fijar untuk waktunya, sehat selalu, semangat, living for you, go legend. Siap, thank you Pak Denny. Berarti sekarang perjuangannya udah tipis-tipis aja ya Pak ya? Ya, udah dulu lah ya. Oke, thank you Pak Denny sudah bisa menyempatkan juga untuk testimoninya. Selamat malam Pak Denny, luar biasa. Oke, nah ini sudah banyak pertanyaan. Mari kita jawab satu persatu dong. Nah, siap. Saya akan bacakan, dokter jawab ya. Siap. Ya, sebentar. Oke, kita mulai dari yang Q&A dulu ya dok. Nah, ini siap. Ada dari Anonymous. Wah, kita nggak bisa sapa nih sayangnya dok. Untuk nggak ada namanya ya? Iya, untuk pria yang sudah kena diabetes, apa bisa Pak? Silakan dok. Saya langsung ya. Silakan. Justru itu yang jadi diskusikan tadi. Salah satu gangguan ereksi itu justru diderita oleh orang yang diabetes. Terbalik ini sekarang. Terbalik, benar-benar terbalik. Jadi tidak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terutama ibu-ibu nih, jangan pernah berpikir bahwa gangguan seperti yang tadi disampaikan sama Pak Denny sampai terjadi perjuangan hidup
Itu berarti bukan cuman si adik kecil. Ingat Pak Denny, kita lagi diskusi luar biasa ini. Pokoknya saya setiap silaturahmi, saya memanfaatkan silaturahmi ini untuk luar biasa keberkahannya. Jadi ketika terjadi perjuangan hidup, berarti sel-sel lain, tubuh yang lain, itu juga sama, lagi perjuangan hidup juga. Bukan si adik kecil aja yang susah bangun. Sel yang lain juga sama. Sel pankreasnya juga susah bangun. Sel jantungnya juga berat. Orang Sunda bilang, karena kebetulan orang Sunda. Itu kesulitan sekali. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana dengan orang yang diabetes? Justru yang diabetes gak usah tanya lagi konsumsi Stames. Kenapa? Karena diabetesnya sendiri akan mengalami pemulihan. Diabetesnya sendiri akan mengalami kesembuhan. Diabetesnya akan mengalami perbaikan. Karena apa? Nanti kita siasati satu persatu. Bagaimana kandungan ginseng terhadap diabetes. Karena ini fokusnya adalah pada disfungsi ereksinya. Ternyata literaturnya kuat sekali bahwa ginseng memperbaiki orang diabetes. Ginseng berhubungan dengan perbaikan diabetes. Apalagi buah nanas. Tadi udah jelas-jelas, nanas adalah anti hiperglikemia. Berarti bisa menyelesaikan pasien diabetes. Ingat ya, jadi yang selesai bukan cuma ereksinya atau si adik kecilnya bisa bangun lagi tanpa perjuangan yang berat, tapi justru diabetesnya juga sembuh. Makanya saya katakan resep tadi, saya bilang ini bicaranya adalah bukan seseorang, bukan sekali sehari. Kemudian karena saya ada persoalan di ereksinya, ingat ya, kenapa dia bertanya, kenapa pasien diabetes ini anonim dan bertanya? Karena memang si adik kecilnya nggak bisa bangun pada pasien diabetes itu. Nggak bisa bangun, karena apa? Komplikasi diabetes itu adalah terhadap pembuluh darah. Ketika kita bicara penis, ketika kita bicara Mr. P, itu misinya adalah pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya sudah terganggu akibat komplikasi diabetes, baik makro maupun mikrovaskulernya, pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecilnya, yang terjadi juga sama, si kecil itu tidak bisa bangun, walaupun udah berjuang keras. Walaupun stimulasinya ada nih sekarang, woi cantik sekali, luar biasa. Nggak bangun dia, nggak bisa bangun. Karena secara struktur udah terganggu. Sekali lagi, jangan banyak berpikir, segera ambil konsumsi Stames for You. Demikian Mas Fijar, untuk pertanyaan lain pasti menunggu. Luar biasa dok, ya, ternyata itu jadi solusi juga ya. Luar biasa sekali nih dok. Oke, ini masih dari Q&A, untuk yang di chat masih ditahan dulu, ada satu lagi. Ini ada beberapa yang mengalami pusing. Oh iya, yang seperti Pak Denny tadi, itu penjelasannya gimana dok? Yang pusing, yang gitu. Saya senang kalau Pak Denny menyampaikan tidak ada efek samping, tapi yang ada efek depan. Tadi cerita juga bagus dari Pak Fadli. Pak Fadli itu ketika konsumsi di awal buang air besar dan ternyata berwarna hitam. Bukan cuma hitam, kalau mau lebih jujur lagi, baunya juga berbeda. Konturnya juga berbeda. Ini adalah kerjanya Stames for You. Sekali lagi, Stames for You akan bekerja seperti ini. Jadi jangan memberikan nilai negatif karena itu adalah efek samping. Tapi ini adalah proses. Ingat ya, saya, Pak Denny, Pak Fadli, Mas Fijar usianya berapapun ya, itu pasti persoalan selalu ada. Ya. Pak Adi dan seterusnya, Pak Hari Utomo, ini punya problem yang berbeda-beda satu tubuh dengan tubuh yang lain. Jadi ketika konsumsi Stames, jangan berpikir ada efek samping. Why? Karena ini alami. Ingat ya, judulnya adalah naturally. Benar-benar alami. Kalau alami kita tidak boleh negatif. Ingat, apa sekarang kita mau diskusikan? Tongkat Ali diciptakan sama yang maha besar. Maha tidak salah. Jangan berbicara efek samping. Demikian juga dengan ginseng. Demikian juga dengan maka. Demikian juga dengan buah nanas. Nggak ada salahnya dia. Nggak mungkin diciptakan dan ada kesalahan. Nggak mungkin diciptakan kemudian menimbulkan efek samping. No, sama sekali. Kita tidak boleh berpikir negatif. Artinya, untungnya Pak Denny melanjutkan. Nah, ini adalah yang harus kita diskusikan sekarang. Ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada tubuh kita karena Stames, karena mengkonsumsi, itu kita langsung koreksi. There is something, ada sesuatu dalam tubuh kita. Dan Stames sedang bekerja. Jangan stop.
Kalau sangat terganggu banget, oke, kita mundurkan. Hari ini konsumsi, besok jangan dulu deh. Karena nggak enak banget. Nggak apa-apa, tapi itu bukan efek samping. Itu proses Stames lagi bekerja, menyelesaikan masalah yang satu dengan yang lain berbeda. Hebat, Pak Denny bisa melanjutkan. Dan hebatnya lagi saya banget. Kok malamnya jadi tambah seneng? Tadinya sakit kepala luar biasa, malamnya ekstra luar biasa di tempat tidurnya. Ah, ini yang bikin seneng. Nah, ini satu cerita, bukan cuma sekedar, mohon maaf ya, bukan sekedar cuma testimoni, tapi ini harus kita resapi bareng-bareng. Bahwa ketika kita mengkonsumsi yang positif, ada hal yang tidak enak, ada hal yang tidak kita sukai, tidak nyaman, dan seterusnya. Lanjutkan. Karena hasilnya nantinya adalah si kecilnya tidak perlu perjuangan lagi. Dia secara otomatis akan meminta, dia secara otomatis akan membaik. Dan bangga, sekali lagi, bangga dan bahagia buat saya ketika konsumsi Stames. Yang tadi ceritakan, diabetes selesai, hipertensi selesai. Ingat ya, hipertensi selesai, diabetes selesai, kolesterol pun selesai. Kolesterol pun akan mengalami penurunan. Nah, mudah-mudahan ini bisa diterima. Silakan. Mas Fijar, saya kembalikan kepada Mas Fijar. Oke. Wah, luar biasa, Dok. Sudah terjawab ya akhirnya ya. Itu adalah memang harus dilanjutkan, jangan malah berhenti, kecuali memang sangat mengganggu. Oke. Wah, ini pertanyaan luar biasa nih, Dok. Ini untuk ibu-ibu boleh enggak? Dan manfaatnya apa, Dok, yang dirasakan nih? Ini yang lucu. Tadi saya catat Mbak Ambar kalau nggak salah. Mbak iya, Ambar ada betul. di chatting. Mbak Ambar bilang, saya minum tapi nggak kerasa apa-apa. Oh, ternyata buat laki-laki. Ini sesuatu yang perlu kita koreksi. Nggak ada cerita ginseng khusus laki-laki. Nggak ada cerita tongkat ali khusus laki-laki. Maka khusus laki-laki. Nanti nanas khusus laki. Nggak ada itu. Saya bangga Mbak Ambar menyampaikan tidak terasa apa-apa. Artinya adalah, sekali lagi, artinya adalah tidak seperti Pak Denny. Berarti masalah kesehatan Pak Denny dengan Mbak Ambar beda nih. Pak Denny ketika konsumsi langsung pusing. Nggak enak banget. Di sininya berat minta ampun. Mbak Ambar konsumsi tidak terasa apa-apa. Tapi bukan berarti tidak punya efek Stamesnya terhadap tubuh seorang wanita. Sama. Tongkat ali, ginseng, nanas itu akan positif pada wanita. Saya berharap Mbak Ambar ketika merasakan tidak ada rasa apa-apa itu sama dengan yang tadi. Dibalik sekarang. Kalau yang tadi saya ceritakan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan di stop. Sekarang Mbak Ambar karena kebetulan pertanyaan wanita mencoba katakanlah. Ini mencoba karena dalam tanda petik nih. Ini Stames laki-laki perempuan kan nggak ditulis di sana kan. Jadi dicoba. Nggak apa-apa, konsumsi. Lanjutkan konsumsinya, nanti baru cerita lagi. Karena kalau cuma satu kali nggak ada gunanya. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali baru nanti dapat. Libidonya dapat. Semua unsur yang membangun organ reproduksi seorang laki-laki dan pria sama. Hormonnya di sana estrogen progesteron, pada laki-laki testosteron. Tapi sama. Prosesnya sama. Di sana ada kandung telur, laki-laki punya testis. Laki-laki menghasilkan sperma, wanita menghasilkan sel telur. Itu sama prosesnya. Jadi saya tidak ingin membangun satu konteks yang dikotak. Artinya dikotakan. Ini Stames laki-laki. Now, ada beberapa unsur yang betul-betul akan menguatkan seorang wanita. Kan wanita biasanya bicaranya apa sekarang? Yang rame-rame banget lah. Kolagennya, rame-rame apalagi pokoknya judulnya. Silahkan. Dan Living for You sudah mengantisipasi semua. Artinya saya ingin berharap Mbak Ambar atau siapa aja seorang wanita ingin mengkonsumsi, nggak ada. Tidak ada wanita, tidak ada pria. Dan hasilnya akan sama. Persoalannya adalah ada persoalan tidak dalam tubuh seseorang. Kalau ada persoalan, pasti akan memberikan respon jauh lebih cepat. Seperti yang dialami sama Pak Fadli, saya catat, buang air besarnya sampai keluar hitam-hitam. Itu karena memang ada persoalan dalam pencernaannya. Ada persoalan dalam tubuhnya. Demikian juga dengan Pak Denny Hidayat. Demikian, Mas Fijar, saya kembalikan untuk pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Terjawab ya Bu Ambar dan sekaligus tadi Pak Jimmy. Oke, ini saya highlight aja Dok, karena kalau kita teruskan ini luar biasa Dok. Pertanyaan nggak berhenti-berhenti nih Dok. 3 pertanyaan lagi Dok, boleh ya? Mas Fijar, saya siap. Siap. Oke Dok, coba ini saya mau highlight yang benar-benar. Nah ini.
Untuk penderita penyakit jantung, Dok, resepnya gimana tuh? 1 saset atau setengah saset aja, Dok? Sama. Jadi diabetes. Ini kadang-kadang pemikiran yang salah nih. Seolah-olah kalau penyakit jantung, sakitnya jantung saja. Tidak. Semuanya sakit. Mr. P-nya juga sakit. Jadi konteksnya ini yang mungkin teman-teman masih ingat ya kasusnya Dr. Terawan ya. Betapa dimusuhin sama yang lain karena berebut. Sekali lagi, ini punya saya, itu yang salah. Karena sakitnya terbatas-batas. Jadi orang yang sakit jantung, orang yang pernah stroke, orang diabetes, orang hipertensi, orang yang autoimun, dan seterusnya, itu memberikan gambaran yang sama. Apakah boleh dengan Stames? Ingat loh, unsurnya natural, unsurnya diciptakan sama Maha Penyembuh. Nggak usah ragu. Orang yang punya penyakit jantung, baik itu dengan gagal jantungnya maupun aterosklerosis atau sumbatan-sumbatan yang ada di jantungnya, konsumsi. Nanti kita lihat, perkembangannya nanti kita lihat sama-sama. Oh, ternyata vitalitasnya lebih enak. Seperti yang disampaikan tadi. Ini kesaksian yang saya catat, betul-betul catat. Dan ternyata membaik. Saya lebih bergairah, lebih enak, lebih apa. Itu pun sama pada pasien yang sakit jantung pun hal yang sama. Jangan ragu. Saya ingatkan buat Bapak, Ibu, teman-teman, makin banyak bertanya, makin sulit kita. Tapi ketika tadi Pak Adi menjelaskan yang luar biasa, tinggal action, tinggal pakai, tinggal mudah. Karena semuanya sudah terpikirkan, semua sudah berpikir bagus sekali akademiknya dan seterusnya. Mas Fijar, saya kembalikan kepada Mas Fijar. Terima kasih. Siap. Thank you, Dok. Luar biasa, Dok. Ini, Dok, ini yang agak lumayan harus dijawab juga, Dok. Mungkin untuk penderita atau cangkok ginjal, Dok, gimana tuh, Dok? Nah, ini akan berbeda kalau sudah transplant. Artinya udah transplant ini udah, saya sedih banget sebetulnya. Saya tidak berkehendak ada orang lagi dengan transplant ginjal, jangankan transplant ginjal, dengan cuci ginjal aja saya kontra banget. Tapi paling tidak pernyataannya seperti ini. Mudah-mudahan cangkoknya berjalan dengan baik. Sekali lagi ya, karena mohon maaf sekali lagi, komplikasinya atau permasalahan yang akan timbul ketika orang ditransplant itu nggak sederhana. Sekali lagi nggak sederhana. Bagaimana peran Stames? Kita tidak berbicara di transplantnya, tapi berbicara di tubuh yang lain. Ingat ya, kenapa dia transplant? Karena ada kerusakan ginjal. Sistem urinnya, sistem kemihnya mengalami gangguan. Ketika sistem kemih mengalami gangguan, berarti jantungnya juga bermasalah, paru-parunya bermasalah, pencernaannya bermasalah, organ reproduksinya juga bermasalah. Tidak bisa berdiri juga. Mohon maaf sekali lagi, sama tidak bisa berdiri juga sama. Nah, saya berharap transplantnya bagus. Oke, ketika ini katakanlah ini permasalahan intinya menurut pendapat yang bersangkutan, ini adalah permasalahan intinya dan dokter sudah mengarahkan untuk transplant, monggo. Tapi ingat, tubuhnya bermasalah. Dan itu adalah peran Stames. Saya ingin tetap anjurkan konsumsi Stames meskipun pada orang dengan permasalahan, termasuk yang gagal ginjal dan cuci darah. Saya masuk di sana. Mengenai nanti perubahannya, perbaikannya seperti apa, kemudian tadi juga sama, karena air dibatasi dan lain sebagainya, kita bisa atur sedemikian rupa mengikuti itu, tapi paling tidak ada yang lain. Demikian, Mas Fijar, terima kasih. Siap, Dok. Nampaknya saya ada gangguan jaringan nih, Dok. Apakah saya masih terhubung? Iya, terputus-putus betul. Sekarang oke. Masih, sekarang udah oke. Oke, sudah oke, Pak ya? Sekarang sudah oke. Siap. Sudah oke, bagus. Siap. Thank you, Dok. Satu lagi, Dok ya. Sebentar. Tapi diabetes sudah terjawab, ini sudah terjawab semua ini. Oke, Dok. Ini halo? Siap, masih kedengar? Oke, dengar saya. Saya masih dengar dengan baik. Oke, Dok. Saya terpatah-patah di sini, Dok. Sorry, Dok. Oke, ini Pak Bebek juga sudah terjawab. Oke, silakan satu lagi. Oh ya, buat pasien stroke, Dok, dan yang sudah bypass, minumnya berapa, Dok?
Nah, baik. Ini juga sama ya. Tadi stroke, jantung, dan sebagainya. Prosesnya sama. Ketika hari paling tidak 1. Tapi tolong diamati. Mohon maaf, kalau sudah berbicara di saset, sekali lagi, kalau sudah berbicara di saset, proses produksi saset itu clean. Jadi kalau sudah dibuka, nanti kita buka tutup lagi, ada oksidasi, beda ceritanya nanti. Saya takut bermasalah, artinya bermasalah itu tidak punya efek dan lain sebagainya. Jadi saya sangat berharap sekali 1 saset itu dikonsumsi. Apapun hasilnya. Artinya ada keraguan dengan kondisi sakitnya. Ya. Karena apa? Karena balik lagi Stames tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan disfungsi ereksi. Makanya saya katakan disfungsi ereksi itu gampang banget. Karena permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya ada di diabetesnya, ada di stroke-nya, ada di jantungnya, ada di kelainan yang kan Mas Pijar terputus. Iya dok, saya masih terputus sebentar. Bagus nih, suara saya terdengar bagus, audio videonya bagus, kelihatan. Oke, sudah agak normal nih dok. Nampaknya jaringan saya butuh Stames for you nih dok. Kan bagus, sekarang jelas. Terputus lagi. Terputus Mas Pijar. Oke, halo. Halo. Ya, sekarang oke. Siap. Oke, sekarang oke. Oke, dok. Ini sesi terakhir dok pada pertemuan malam hari ini. Silakan dokter untuk kesimpulannya dok. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan di closing statement seperti halnya kita mendapatkan anjuran mencegah itu lebih baik. Karena Living for You punya Stames for You, tapi saya minta dengan sangat kepada yang tidak bermasalah, kepada yang belum bermasalah, juga hal yang sama. Konsumsikanlah Stames for You dari bagian keseharian kita. Untuk apa? Untuk perannya adalah supaya tidak stroke, tidak serangan jantung, tidak hipertensi, tidak kolesterol. Demikian closing statement saya. Bapak, Ibu, teman-teman, terima kasih telah bisa silaturahmi, saya telah bisa diterima. Pak Adi, manajemen semua, Mas Pijar yang luar biasa gantengnya, saya pengen buru-buru ketemu Mas Pijar nanti di Jakarta. Saya kembalikan kepada Mas Pijar. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Setio, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya, kita udah beruntung sekali Dokter Setio dengan jadwal yang begitu padat. Hari ini juga baru tiba di Bandung, sudah bisa menyempatkan dokter. Oke, thank you dok. Terima kasih. Siap, baik. Sami-sami. Salam sama semuanya. Sama-sama dok. Ya, Bro NC semua. Pada malam hari ini sesi kita dengan Dokter Setio sudah selesai dan kita akan bertemu dengan Dokter Setio di event selanjutnya. Namun saya perlu informasikan bahwa besok kita juga kehadiran seorang dokter juga, yaitu Dokter Andi Pratama, yang mana dengan tema manfaat hidrogen dan teknologi MERET untuk kesehatan bagian 1. Nah, ini kita akan membahas terkait untuk MERET Digen Hydrogen. Kemudian, bentar, untuk event offline. Nah, kita untuk yang terdekat ada di Surabaya, yaitu di tanggal 24 September. Lokasinya di Cleo Business Hotel. Silakan Anda bisa chat saya ataupun chat ke Pak Dodo untuk Surabaya. Nah, ini tanggalnya 24 September 2022, hari Sabtu ya. Lusa berarti. Oke, selanjutnya lanjut ke Bali.
ini di tanggal 27 September. Untuk lokasinya di Grand Kuta Hotel. Dan untuk tiketnya 50.000, namun untuk Bali kita masih early bird, yaitu 30.000. Bisa kontak saya, yang belum ada silahkan tanyakan ke pengundangnya. Nah, untuk selanjutnya ada di Bandung. Nah, ini di 1 Oktober. Ini di Wave Hotel Hyper Square. Nah, ini lokasinya sangat luar biasa sekali adanya. Nah, ini bisa kontak saya atau ke pengundangnya. Dan selanjutnya kita ada event offline di Jakarta, yaitu di Jakarta Design Center. Nah, oke. Untuk informasinya, sekian dari saya. Terima kasih untuk Dr. Setio semuanya, yang pemberi testimoni, Pak Denny dan Pak Fadli. Sampai ketemu lagi di event selanjutnya. Saya Pijar Reksa. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Malam, Dok.